Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada kenangan yang rasanya jelas banget, tapi kenangan lain kok kayak kabur gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng misteri ingatan dan gimana masa lalu yang kita ingat itu ternyata ngebentuk masa depan kita. Oke, kita mulai dari ide keren seorang pemenang Nobel, Daniel Kahneman. Dia bilang ada dua versi diri kita. Diri yang mengalami, yang hidup saat ini, detik ini juga, dan diri yang mengingat, yang tugasnya cerita ulang soal masa lalu. Nah, ini kuncinya. Ternyata si diri yang mengingat inilah yang sebenarnya jadi bos, yang nentuin pilihan-pilihan kita. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Kalau ingatan kita ini si pembuat keputusan utama, kenapa dia sering banget salah? Kenapa kita bisa salah ingat nama orang, lupa naruh kunci di mana, atau bahkan salah ingat detail-detail penting dalam hidup kita sendiri? Aneh kan? Buat jawab itu, kita mesti kenalan dulu sama sutradara di balik layar pikiran kita, si diri yang mengingat. Ini bukan sekedar soal nostalgia loh, ini tentang mekanisme yang nentuin kita ini jadi orang seperti apa. Coba deh pikirin, mulai dari milih kerjaan, milih pasangan hidup, sampai cara kita ngedidik anak, semua keputusan besar itu bukan didasarin pada setiap detik pengalaman kita. Bukan, tapi didasarin pada cerita yang kita ingat dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi, si diri yang mengingat ini ibarat pilot yang milih tujuan pakai peta masa lalu yang udah disaring dan disederhanain. Sekarang siap-siap ya, karena ide berikutnya ini agak aneh. Gimana kalau saya bilang, kalau kelemahan terbesar ingatan kita, yaitu lupa, itu sebenarnya bukan bug atau kesalahan, tapi malah sebuah fitur yang sengaja dirancang. Lihat deh angka ini, 34 gigabita. Gede banget kan? Itu tuh jumlah informasi yang ngebanjirin kita setiap hari. Otak kita itu nggak dirancang buat nyimpen semuanya, bisa-bisa ngeheng. Jadi otak harus pilih. Nah, lupa itu caranya otak kita buat misahin mana yang penting dan mana yang enggak. Ini contoh yang pas banget. Coba ingat-ingat, pesta ulang tahun anak yang lancar jaya, mungkin lama-lama kita lupa detailnya. Tapi pesta yang kuenya jatuh, atau ada drama kecil, atau ada kejadian aneh yang nggak disangka-sangka, wah itu pasti nempel terus di kepala. Otak kita emang dirancang buat nginget hal-hal yang unik dan beda, bukan yang rutin-rutin aja. Ada nih seorang psikolog namanya Herman Ebbinghaus. Dia yang pertama kali memetakan fenomena ini secara ilmiah di tahun 1880-an. Lewat eksperimen yang super ngebosenin, dia ngapalin ribuan kata aneh. Dia nemuin kurva lupa. Hasilnya, bikin kaget, kita ternyata lupa sebagian besar informasi baru dalam waktu kurang dari sehari. Jadi lupa itu emang cepat, alami, dan ya gak bisa dihindarin. Terus, gimana caranya otak kita milih-milih mana yang disimpan dan mana yang dibuang? Yuk kita intip sedikit cetak biru di balik sistem cerdas ini. Kuncinya bukan di kekuatan hafalan, tapi di efisiensi. Endelpulving ngasih kita pembedaan yang penting banget. Ada yang namanya ingatan episodik, ini yang bikin kita bisa jalan-jalan ke masa lalu. Kayak pas kita ingat ciuman pertama, rasanya tuh kayak ngelamin lagi emosinya. Satunya lagi, ingatan semantik. Ini isinya fakta-fakta. Kayak kita tahu kalau Paris itu ibu kota Prancis. Satunya soal merasakan lagi, satunya lagi soal tahu aja. Nah, ini dia salah satu senjata paling ampuh punya otak kita. Skema. Anggap aja ini kayak shortcut mental atau cetak biru. Jadi daripada ngebangun pemahaman dari nol setiap saat, otak kita pakai kerangka yang udah ada buat ngolah informasi baru. Analogi IKEA ini benar-benar pas. Kita semua tahu kan alur di IKEA, masuk ke ruang pamer, terus ke pasar, baru ke gudang. Nah, pas kita ke IKEA yang baru, otak kita nggak usah gambar peta dari nol lagi. Otak langsung pakai skema IKEA yang udah ada, dan cuma fokus sama perbedaannya. Oh, di sini bagian dapurnya di kiri ya. Efisien banget. Di otak kita itu ada pembagian tugas yang rapi. Hipokampus itu kayak juru tulis yang gerak cepat nyatet detail kejadian-kejadian spesifik, ingatan episodik tadi. Sementara itu, korteks prefrontal itu sutradaranya. Dia yang nentuin sorotan lampu harus kemana. Dia yang mastiin kita belajar hal yang benar dengan sengaja. Tadi kita udah lihat gimana cara otak mengingat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling paling mengejutkan. Apa itu ingatan sebenarnya? Percaya deh, ini bakal ngubah cara Anda ngelihat masa lalu Anda selamanya. Jauh sebelum ada teknologi canggih buat ngintip otak, di tahun 1930-an, seorang psikolog bernama Frederick Bartlett udah sadar sama sesuatu yang revolusioner.
Dia bilang, ingatan itu bukan kayak muter ulang video, sama sekali bukan. Sebaliknya, setiap kali kita mengingat sesuatu, kita itu sebenarnya lagi aktif ngebangun ulang masa lalu. Studinya yang terkenal ngebuktiin ini. Waktu mahasiswa Inggris disuruh ceritain ulang dongeng dari budaya asing, mereka tanpa sadar ngubah detail-detailnya biar cocok sama pemahaman mereka. Kano jadi perahu, berburu anjing laut jadi mancing. Mereka bukan bohong loh. Otak mereka secara otomatis ngedit cerita itu biar lebih masuk akal buat mereka. Ide ini dikembangin lagi sama seorang peneliti, Elizabeth Loftus, dalam sebuah eksperimen legendaris. Dia nunjukin video kecelakaan mobil ke peserta, terus nanyain satu pertanyaan penting. Coba deh perhatiin kata kerja yang dia pakai, menabrak. Waktu Loftus pakai kata menabrak, para peserta rata-rata nebak kecepatannya sekitar 66 km per jam. Cukup kenceng ya. Tapi buat kelompok lain, pertanyaannya sama, cuma satu kata yang diubah. Bukan menabrak, tapi bersentuhan. Kata yang jauh lebih halus. Dan hasilnya, perkiraan kecepatannya langsung anjlok jadi cuma sekitar 50 km per jam. Beda jauh banget kan? Cuma gara-gara satu kata. Nah, ini dia puncaknya. Ini bukan cuma soal tebakan yang beda. Seminggu kemudian, kelompok yang dengar kata menabrak jadi lebih mungkin buat salah ingat kalau ada pecahan kaca di lokasi kejadian. Padahal sebenarnya nggak ada. Jadi, satu kata itu bukan cuma ngubah jawaban mereka. Kata itu benar-benar udah nulis ulang ingatan mereka tentang kejadian itu. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Kalau ingatan kita itu ternyata nggak permanen dan bisa dibentuk ulang, itu artinya kita punya peran aktif dalam nulis cerita hidup kita sendiri. Analogi ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna deh. Foto itu kan cuma nangkep kenyataan apa adanya. Tapi kalau lukisan, itu adalah sebuah interpretasi. Lukisan nangkep esensi subjeknya, tapi juga nunjukin sudut pandang, emosi, dan pilihan si seniman. Nah, ingatan kita itu persis kayak gitu. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pikiran ini. Setiap kali kita nengok ke belakang, ke masa lalu, kita itu bukan cuma penonton. Kita adalah kurator, pencerita, bahkan seniman. Dengan sadar kalau ingatan itu adalah hasil rekonstruksi, kita jadi punya kekuatan buat milih bagian cerita mana sih yang mau kita tonjolkan, kita pelajari, dan kita bawa buat ngebangun masa depan.